Dia juga harus mampu membuktikan bahwa apa yang ingin dia raih juga tidak melulu mengenai apa yang orang tuanya inginkan gitu. Nah, Fikri sebagai anak muda seniman pasir berusaha untuk membuktikan itu, berusaha membiayai kuliahnya sendiri, berusaha untuk betul-betul bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan membuktikan pada orang tuanya yang pada akhirnya itu bisa dia buktikan. Kamu yang jadi penggantinya supaya bisa sambil belajar agama. Saya di film Ketika Tuhan Jatuh Cinta berperan sebagai Leni. Leni itu karakternya lebih ke perempuan yang smart, karena dia kan jadi dosen di sini. Dia punya sifat yang sebenarnya strong. Dia tuh cewek yang strong, dia kuat. Terus juga dia pemalu dan dia sangat menaati agama Islam yang kayak nggak ada yang namanya pacaran atau pacaran pada umumnya lah kayak gitu. Tapi di satu sisi lain dia punya keluarga yang kayak emang mengharuskan anak-anaknya untuk dijodohin gitu. Kamu harus cari pendamping yang jauh lebih mapan. Leni cintanya sama Fikri. Abah jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Peran sebagai Irul adalah teman dari Fikri yang diperankan oleh Reza Hardian. Gue sangat deket banget nih sama Fikri. Teman kampus, mungkin juga sebelumnya adalah teman SMA. Tapi Fikri mempunyai permasalahan tentang dana, sedangkan gue anak orang berada gitu loh. Jadi kalau gue mau apa aja itu udah gampang gitu. Dan gue tipikal orang yang cowok metroseksual, anak gaul, mempunyai sudut pandang ke barat-baratan, jadi sedikit playboy. Nggak sedikit sih, banyak ya playboynya. Dan itu yang menarik dari karakter Irul ini. Gue suka banget sama karakter ini. Dan begitu gue baca ceritanya, wah ini karakter ini kalau dimainin dengan baik, ini bisa memberikan warna tersendiri dalam film ini. Irul. Berhenti. Hai, saya Enzi Storia, saya berperan sebagai Syira. Film Ketika Tuhan Jatuh Cinta ini menjelaskan tentang percintaan religi antara Fikri dengan keluarganya, dengan pacarnya, dengan orang-orang yang baru dia ketemuin. Dan dari situ bisa dilihat sih kayak gimana Tuhan mencintai umatnya itu dengan kehidupan sehari-hari Fikri yang diangkat, dengan musibah-musibah yang Fikri dapat. Itu menunjukkan kalau Allah tuh sayang sama dia, cinta sama dia. Jadi setiap ujian itu bukannya menjatuhkan, kadang-kadang untuk membangunkan gitu. Film Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Peran saya di sana Ko Acong, seorang yang punya galeri seni rupa yang cukup terkenal. Dia punya satu anak wanita ya. Dan disitulah mulai cerita tentang ketika Tuhan jatuh cinta ini bergulir. Disinilah perjuangan seorang perupa untuk bisa mencapai keinginannya di dalam masyarakat yang cukup beragam ini untuk bisa memasarkan hasil karyanya. Bahagia di tempat yang Pameran kamu bakalan sukses ini mah. Kalau Allah menghendaki, pasti kita akan ketemu lagi. Film Ketika Tuhan Jatuh Cinta ini diangkat dari novel bestseller karyanya Wahyu Sujani, dan film ini berceritakan tentang kisah drama religius yang melibatkan soal pertemanan, cintaan, terus soal keluarga juga ada. Pokoknya yang gimana Tuhan memberi cobaan sama kita dan gimana cara kita nanggapin, gimana kita tuh menghadapi cobaan dari Tuhan itu. Terus Humaira sendiri perannya itu dia tuh sebagai adiknya Fikri, adik kesayangan Fikri, dan dia orangnya muslimah, dia pakai jilbab, terus dia pakai jilbab juga dirinya sendiri juga mau, dan abahnya juga yang menurut dia buat harus pakai jilbab gitu. Pokoknya Ira tuh nggak boleh buka jilbabnya. Nah, habis itu
dia keluarga yang bahagia banget. Nah, ternyata keluarga ini tuh dapat masalah gitu. Si Fikri sama abahnya itu berantem, terus akhirnya Fikri yang sebagai tulang keluarga tuh harus ninggalin rumah. Terus waktu Fikri ninggalin rumah, ibu sama bapaknya itu sakit dan Ira tuh di situ Ira kebingungan. Akhirnya Ira cari kerja, Ira dapat kerja, tapi syaratnya dia harus buka juga. Tuhan itu jatuh cinta sama kita ketika Tuhan ngasih kita cobaan. Bukan Tuhan ngasih kita cobaan tuh bukan dia nggak peduli sama kita, tapi itu tanda Tuhan dia sedang jatuh cinta sama kita. Nah, kalau saya sih sebagai ibu gitu, yang pengen tahu lah kemauannya anak ini apa gitu, tapi tidak mendikte harus menjadi marbot juga seperti bapaknya. Jadi di sini pun saya sebagai ibu meridoi keputusan anaknya. Jadi kalau di sini saya bijaklah sebagai ibu mau mengetahui kemauan anaknya dan meridoi keputusannya. Scene yang paling berkesan yaitu ketika saya menerima si perupa itu untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tempat atau galeri saya untuk bisa dia berpameran dan mengembangkan dirinya. Itu yang menarik buat saya karena sisi manusiawinya itu sangat kental sekali gitu. Kalau nunjukin aurat, mending gak usah. Ya kamu nyaman nggak buka jilbab? Kalau nggak nyaman ya jangan. Kita kawin lari aja yuk, Fik. Kita bisa bikin keluarga yang bahagia. Kita bisa bahagia di tempat yang bahagia. Pameran kamu bakalan sukses ini mah. Kalau Allah menghendaki, pasti kita akan ketemu lagi.